Kali ini kita pinjem Maxus Miva 7. Ya, kemarin kita pinjem Maxus Miva 9 yang posisinya di atasnya buat naikin Alphard, Denza, Xpeng, dan lain-lain. Nah, ini Miva 7 sama-sama full EV, tapi dimensinya lebih kecil dan harganya lebih terjangkau. Jadi memang dari awal diposisikan untuk melawan mobil-mobil macam Nissan Serena e-Power, Honda Stepwagon, Toyota Foxy, atau yang paling baru ada Wuling dengan Darionnya. Karena secara dimensi dia mirip-mirip. Tapi sepanjang mereka jualan si Maxus di Indonesia, 70% yang dijual adalah Miva 9. Kenapa mobil ini kurang begitu laku? Mari kita ulas. Mobil ini desainnya lebih ngotak dibandingkan dengan Miva 9. Kalau kita lihat ke dekat sini ya, lampunya itu lebih ngotak dan ada ice cube atas bawah, tapi ini cuma ya positioning lamp aja. Nah, lampu utamanya ada di bagian sini, proyektor LED termasuk juga high beamnya. Jadi dia ada bilet ya. Terus di atasnya sini ada positioning lamp lagi ya, kesannya kayak alis dan bisa berubah jadi lampu sen. Tapi ke tengah sini ya ini cuma chrome aja. Jadi dia nggak dibikin nyambung atau nyala seperti lampu kiri kanannya. Ada tulisan Maxus besar sekali dan panjang. Dulu sempat pakai MG ya, tapi nggak jadi. Dan di bawahnya sini dia rata, nggak ada grill sama sekali. Baru ke bagian bawah ada radar yang besar dan ada kamera 360-nya. Sama kalau kita lihat di kosong sini ya, ini dia bolong dan ada kisi-kisi buat radiator sama kondensor AC-nya. Terus ke bagian samping kita lihat ke bawah sini ya. Dia pakai ban Eco Contact 6Q dari Continental. Ukurannya 225, 55, R18. Dan desain velgnya, honestly ini lebih cakep dibandingkan dengan si Maxus Miva 9. Ya. Jadi dia itu ada dua face. Kalau plastiknya dibuka, dia jadi velg yang modelnya jari-jari begitu. Tapi untuk aerodinamis ditambahin lagi seperti sirip-sirip, jadi kelihatannya kayak sayap. Nah, kita lihat dalamnya juga di sini ya. Ini pakai karpet. Ya, jadi mobil-mobil Cina itu emang kalau di kelas harga segini itu rasanya mewah sekali memang ya. Terus ini ada aksen. Ini kalau misalkan kita ke Cinanya sana karena dia sudah punya autonomous driving ya. Ini ada kamera depan, kamera belakang buat nambahin visibilitas si sensor-sensornya. Nah, tapi masuk ke Indonesia tentunya hilang. Begitu juga dengan sensor lidar di atas itu juga nggak ada. Nah, spionnya dia ada kamera di bagian sini untuk kamera 360-nya dan bagusnya ditaruh di batangnya, bukan ditaruh di batoknya. Karena kalau ditaruh di batoknya, pas spionnya kita masuk jalan kecil terus dilipat, nanti dia kamera 360-nya juga ikut berubah gambarnya. Nah, kalau ditaruh sini, mau dilipat, mau dibuka, sama aja gambarnya. Ya, ke samping dia juga besar dan dia pakai model flush door handle ya. Jadi door handle-nya bisa jadi rata dan bisa jadi kebuka seperti ini. Gue kurang begitu suka sih, gue lebih suka yang biasa aja kayak Miva 9 gitu ya. Nah, pas dibuka, dia juga lebar pintunya. Ya, sama kalau kita lihat mendekat sini ya. Kalau kita mau masuk, dia nggak terlalu tinggi, ya masih dalam kategori tinggi, tapi ini masih oke lah. Dan buat masuknya tuh gampang. Nah, cuma begini aja. Satu hal yang gue agak kaget ketika masuk ke dalam mobil ini adalah bau interiornya kayak kulit-kulitnya mobil Eropa. Kayak kita masuk ke BMW atau Mercedes ya, yang udah 10 tahun gitu. Bau kulitnya mirip, tapi pas dipegang, ini nggak kayak kulit asli sih, kayak microfiber ya. Apa jangan-jangan ini kulit asli, karena baunya persis banget. Apa jangan-jangan parfumnya? Oke, sekarang kita keluar. Nah, ke belakang, tiba-tiba di sini ada patahan ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat, bentuk bodinya itu kaca belakangnya itu lebih gede dibandingkan dengan kaca tengahnya. Ini mengingatkan kita sama Honda Odyssey yang dijual di Amerika, dia juga bentuk kayak gitu. Nah, belakangnya ada kemiripan sama Hyundai Stargazer facelift ya. Kalau kita lihat dari sini nih, lampunya sampai ke samping. Dan yang gue suka adalah lampunya. Ini kita lihat deh, dari sini aja nih, itu backlight ya. Lampunya bening bos, tuh. Dia bening mikanya, sampai ke tengah juga bening. Dan ini kalau malam dia nyala ada tulisan Maxusnya warna merah. Apalagi kalau kita lihat dari sini nih. Coba ke sini Pip. Nah, lihat dong. Ke sini nih, tuh. Kayak floating gitu ya, cakep ya lampunya ya. Ini dari samping itu lampunya cakep banget. Cuma harus dilihatin secara detail. Gak cuma itu juga, dia punya spoiler belakang. Itu juga bentuknya lumayan complicated. Dia ada lampu high mounted stop lampnya 2 seperti cakaran ya. Dan airflow-nya masuknya dari kiri kanan nih, kayak mobil balap. Tapi si wipernya nggak dibikin tersembunyi di atas. Jadi dia di tengah seperti ini aja.
ada defoggernya juga ya. Terus kalau kita buka belakangnya, nah seperti ini. Ini dia pas dibuka besar ya. Ini kayaknya masih bisa dibikin lebih tinggi lagi ya, tapi tergantung aturan dari depannya ya. Bagasinya gede, cuma di bagian bawah sini ya. Jadi biasanya bagasi-bagasi gede itu di bawahnya itu biasa ada storage lagi. Di mobil ini nggak ada. Dan kalau kita lihat kolongnya ke bawah, nah ini tuh masih ada sisa space yang gede banget. Ini sebenarnya harusnya bisa dipakai buat ban serep ditaruh di bawah, atau minimal space saver ya. Atau dibikin jadi storage. Sayangnya sama si Mifa ini, sama si Maxus enggak. Jadi cuma dibikin begitu aja. Nah, terus juga dia ini nggak bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau mau dilipat ya udah, melipatnya gini aja. Sama kayak Maxus Mifa 9. Cuma sayangnya kalau kalian pikir, aduh kita mau bawa koper banyak nih, majuin ke depan deh. Sayangnya kursi belakangnya ini fix. Jadi kalau kita buka di bagian sini ya, lihat nih, tuh. Dia semuanya full dibaut ya. Nggak ada ini gimana caranya buka gitu, nggak ada nih, udah dibikin fix seperti ini aja, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi untuk kepraktisan mobil segede gini harusnya kepraktisannya tuh juara, tapi di mobil ini biasa aja. Dan di sebelah kiri sini ya ada tempat penyimpanan. Nah ini mungkin harusnya ada kayak dongkrak atau semacamnya ya, tapi nggak ada. Kenapa? Karena juga nggak ada ban serep. Mungkin buat taruh tire repair kit atau semacamnya. Dan ini ada busa yang gede sekali buat peredam suara. Ditaruh dia di sini. Keren. Artinya peredamannya tuh niat. Oke, jadi belakangnya itu aja. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita masuk ke bagian tengahnya dulu. Nah, enak ya. Dia kalau masuk ada pegangan sebelah kanannya sini. Dan kalau mau nutup pintunya nggak harus dari sini. Coba mendekat. Dia ada tombol di bagian sini, tinggal kita close saja. Nah, dia akan tutup secara otomatis, tapi dia nggak ada meja di bagian belakang, ada storage ya. Sama kalau misalkan kita pengen kursi tengah yang ada ottoman seat-nya gitu, nggak ada. Tapi mobil ini karena lebarnya hampir 1,9 meter, di kursi tengahnya ini gede loh. Jadi nih, lihat nih, jarak antara armrest kiri kanan ya, biasanya kan udah agak-agak mepet tuh kalau misalkan Serena, Foxy, atau misalkan Honda Stepwagon ya. Ini masih lega banget. Jadi buat kalian yang mungkin lebih besar ya badannya dari gua, ini lebih enak, lebih nyaman. Udah gitu kursinya juga empuk ya, khas dari Mifa, dari Maxus, seperti Mifa 9. Dan kita bisa majuin, dan sementok-mentoknya pun juga masih jauh, masih gede. Dimundurin lagi, nah ini paling mentoknya, cuma dia nggak bisa dibikin geser kiri kanan ya, jadi cuma segini aja. Nah kalau misalkan kita tidurin belakang, nah dia sayangnya tidurnya nggak bisa banyak, cuma segini aja. Bentar, kita nyalain AC dulu. Nah ini di sini ada tombol kapasitif semua, kita nyalain AC-nya ya. Nah temperatur juga bisa kita atur ya. Ini berapa Celcius, sama buat modenya, buat kaki doang atau buat atas doang bisa diatur dari sini juga. Ya, mati ini pencet ini lagi. Ya, nyalain ini, dan ada USB-C 2 biji. Jadi kalau misalkan kita mau ngecas HP bisa dari sini. Nah, di sini bisa kita buka, ada cup holder 2 biji. Ini bagus nih. Nah, terus kalau misalkan kalian pikir ini ada storage buat ini pasti adalah kulkas. Ternyata enggak, dia cuma storage biasa aja. Jadi bukan kulkas, bukan juga pemanas, cuma seperti ini aja. Nah, door trim kita sebenarnya juga dapat cup holder lagi di bagian sini, dan pintunya juga buat buka kaca ada dari sini nih. Tuh, kita buka, dan bagusnya bukanya pun juga banyak seperti Mifa 9 ya. Tapi Mifa 9 kan sampai rata banget ya, kalau ini enggak. Gitu pula kacanya enggak cuma depan doang yang double glass, belakang pun juga sudah pakai double glass. Bentuk door trimnya juga bagus ya, atas ini empuk ya. Ini bahan kulit yang sama dan bawahnya baru plastik. Plastiknya pun juga kelihatan solid dan bagus. Tapi audionya belum pakai JBL atau semacamnya. Jadi audionya masih standar. Ke atas ini ada AC sampai ke belakang. Jadi semuanya di plafon. Ada lampu juga LED ya, sama ada pegangan tangannya. Sayangnya dia nggak ada tutupan kray. Ya, kalau misalkan kalian mungkin bawa ke Hardy Classic atau ke AG Jok, minta dipasangin ini tirai. Jadi biar lebih adem gitu, karena ini bawaan kaca filmnya agak sedikit panas. Nah, enaknya nih mobil juga dia punya panoramic sunroof yang besar sekali sampai ke depan. Udah gitu bisa dibuka juga, bukan cuma panoramic roof aja. Bisa dibuka dan kita bisa dadah-dadah ke atas. Bukanya juga gede. Nih, kita buka ya.
Tuh, gede banget. Jadi kalau kalian mau lempar-lempar sembako atau kaos bisa dari sini. Nah, terus gimana dengan belakangnya? Kita majuin sedikit. Nah, sekarang kita ke belakang. Nah, gelap ya. Ada lampu di sini, kita nyalain aja. Belakangnya juga lega ya. Dan kalau misalkan menurut kalian kurang lega, tinggal dimajuin lagi. Emang kursinya agak sedikit dingkrik, jadi nggak tersangga dengan sempurna ya. Cuma ini enak sih. Kursinya empuk ya. Terus headrestnya juga gede ya. Empuk juga headrestnya. Jadi di belakang sini buat tidur pun juga enak. Dan kalau misalkan kita pengen rebahin ya, ini kayaknya dia paling rebah nih. Iya. Bahkan kayaknya rebahnya bisa lebih rebah dibandingkan dengan yang tengah nih. Pas. Cuma rebahin dua-duanya aja sebaiknya. Dan juga dia punya seat belt di bagian tengah. 3 titik juga. Meskipun bukan dari atas, tapi dari sini pun juga udah bagus. Udah gitu kalau kita lihat di Miva 7, kalau misalkan airbag-nya nyala, dia sampai ke bagian belakang. Ya, jadi nggak cuma sampai tengah doang. Jadi semuanya dapat airbag samping. Di sini ada cup holder 2 biji, ada USB-A ya. Terus ini juga bahan-bahannya masih plastik biasa aja. Plafonnya juga bahannya biasa aja, bukan yang wah. Sekarang kita ke depan. Let's go. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Wah, ini ya. Satu-satu yang gue ngerasa ini lebih wah dibandingkan Maxus Miva 9 adalah desain interiornya. Dia lebih cakep ya, lebih banyak aneh-anehnya ya. Jadi dipandang itu lebih pas, dan buat sandaran tangan ya, sebelah kanan, sebelah kirinya itu pas tingginya sama. Udah gitu, coba ke sini. Jadi kalau kita lihat door trimnya, ini juga lebih cakep dibandingkan dengan Miva 9 ya. Bahan-bahannya juga kelihatan lebih mahal, padahal ya sama aja. Ini kan pakai soft touch ya. Nah, di sini nih handle pintunya tuh, dia tuh bisa menghilang gitu. Jadi kayak kesatuan desainnya. Kalau kalian pikir ini adalah Twitter, bukan. Twitternya ada di sini justru ya. Nah, sama kalau buat tutup pintu, dari sini nih megangnya nih, baru bisa ketutup. Jadi kalau kita lihat desainnya tuh bagus ya. Ini kayak ada brush aluminium gitu, dan sudah all auto power window. Ada pengaturan buat spion ya. Jadi nggak perlu pakai dari head unit. Dan kalau kita lihat dari sini juga pun tuh, desainnya cakep ya. Pas padu padannya sampai ke bagian bawah. Tapi ini bukan tempat penyimpanan, ini buat sikring. Nah, buat buka kap depannya dari sini kita pencet 2 kali, tapi sayangnya cuma ada bagian mesinnya aja. Dia nggak ada tempat buat naruh barang. Yuk, sekarang kita balik lagi ke sebelah kiri. Sekarang kita bahas interior lebih detail ya. Jadi di atas ini bahannya pakai soft touch semua. Ada jahitan palsu. Yang di sini ini pakai bahan kulit dan ada jahitan aslinya. Nah, dia juga pinter. Bagian atas ini itu dikasih plastik biasa aja, dan ini kayaknya ada tempat buat naruh head up display. Tapi untuk versi yang Indonesia nggak masuk head up display-nya. Nah, di sini ada layar yang nyambung dari kiri ke kanan ya. Cuman nggak tahu ya, menurut gua pas kita nyetir mobil ini layarnya terlalu turun. Kalau misalkan dibikin lebih naik lagi lebih enak. Jadi kalau kita mau dapat pandangan yang enak, ini harus kita naikin. Nah, segini baru kita dapat pandangan yang pas untuk si speedometernya. Ya coba pas kita nyetir jadi agak sedikit ketinggian. Menurut gua kayaknya setirnya tuh harus dibikin kayak mobil-mobil zaman sekarang yang lebih ngotak gitu loh. Kalau yang bulat gini biasa agak sedikit sulit buat ngeliat ke speedometernya ya. Tampilannya kita mendekat, dia masih sama dengan Maxus Miva 9, nggak ada bedanya ya. Jadi setting-settingannya pun juga sama di bagian sini. Oke. Nah, tapi tampilannya, lihat dulu. Nah, kita terangin aja ya. Nah, tampilannya juga sama ya. Oke, jadi kurang lebih mirip banget. Dan dia juga punya driver monitoring system yang ada di depan sini nih. Jadi kalau misalkan kita di jalan meleng, lihat HP, ngantuk ya, nanti dia akan ngasih tahu peringatan karena dia ada monitornya di bagian sini. Nah, terus transmisinya ada di sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri ini untuk ngatur wiper dan high beam, termasuk juga buat kita pakai lampu sen ada di sebelah kiri sini. Setirnya masih sama seperti Maxus Miva 9, dan tengahnya sini, nah ini gua pikir awalnya floating yang di sini itu bolong gitu, tapi ternyata dia nyambung ya. Dan boot quality juga bagus, solid, cuma bagian sini ini agak bunyi-bunyi. Jadi kalau kita naruh tangan di sini terus ya ada bunyi ngekok gitunya aja sih. Udah, cuma itu doang sih masalahnya ya. Ini ada wireless charging, tapi belum pakai yang fast charging dan belum ada kipasnya. Sebelah kanan kosong. Ada cup holder 2 biji. Kuncinya masih sama kayak Miva 9, seperti ini bentuknya ya. Dan di sini ada
shortcut ya. Kalau Mi Fan 9 kan di sini. Nah, dia taruhnya di sini nih. Yang kiri kanan ini buat buka pintu. Kiri kanan kapasitif juga. Ini buat lock unlock pintu juga. Sama ini masuk ke home ya. Ini on off AC ya, sama ini untuk defogger depan belakang. Oh ya, ini juga agak loose ya. Jadi gampang buat keluar nih. Dan di bagian bawahnya ini tempat penyimpanan yang besar sekali. Bagian bawah sini ada colokan 12 volt ya, sama ada USB di bagian sini, USB-C juga. Nah, di sini kalau kita buka, sayangnya dia kecil aja dan nggak ada tempat pendinginnya ya, jadi nggak ada saluran AC-nya gitu. Biasanya suka dikasih tambahan saluran AC. Terus kalau kita buka bagian sini, nah ada tempat penyimpanan yang panjang tapi kurang lebar kalau menurut gue, kurang ya, cuma segini aja. Tapi udah lebih dari cukup sih. Dan kalau kita lihat ke atas, dia sudah pakai elektrokromatik tapi belum pakai yang digital. Nah, kita buka, ada lampu, ada kaca ya, tentu saja. Nah, di sini ada lampu, ini buat nyalain semuanya, sunroof, sama untuk nutup sama buka tirai. Oke, harus tekan agak lama baru dia jadi auto. Kursinya seperti Miva ya, kursinya tuh empuk, pas. Ini kalau misalkan bisa dimajuin lagi gitu ya, headrest ya, itu pasti lebih enak lagi. Karena kursinya menurut gue udah pas, enak, udah elektrik dan udah 6-way juga. Ada lambarnya ya, sama visibilitasnya. Ini juga dia tuh sama kayak Miva 9, jadi dia bisa duduk rendah banget ke bawah ya. Jadi buat kalian yang suka nyetir mobil-mobil rasa-rasa sedan, ini pas kita nyetir ya, duduk itu rasanya kayak kita nyetirin sedan ya, nggak kayak bawa MPV, tapi tentu saja dengan depan yang panjang. Jadi kalau kita lihat nih, ini pilarnya maju ke depan. Ini kenapa agak sedikit kebuka, kayaknya pernah dibongkar. Dia tuh maju ke depan, dashboardnya panjang, itu tuh bisa terlihat dengan sempurna kap mesinnya. Ya biasanya kan mobil di level ini kap mesinnya suka kelihatan turun gitu ya. Ini enggak, dia masih bisa kelihatan. Jadi visibilitasnya menurut gua ini bagus. Nah, sekarang kita udah ada di Maxus Miva 7 ya. Pertama kali pas kita bawa ini, gua tuh jujur aja dari Miva 9 itu emang bikin susah move on sih. Itu mobil enak banget, apalagi di tengah ya, buat jalan keluar kota tuh gua sampai bisa tidur. Miva 7 ini kebalikannya. Jadi tengahnya malah tidak seenak itu. Nyetirnya malah terasa lebih enak ya. Jadi suspensinya itu emang dia agak keras, tapi ketika kita duduk sebagai driver, ini malah pas. Di sebelah kiri, sebelah kanan itu bantingannya malah pas. Di belakang rasanya agak keras, terutama di tol itu pas kena sambungan tuh agak lumayan berasa di tol ya, yang bagian belakang. Tapi di bagian depan ini kebalikannya. Bagian depannya malah pas gitu. Ya, jadi kayaknya emang si Maxus ini ngerasa mobil yang di kelas ini itu mereka banyak yang pakai buat keluarga, bukan dengan supir. Sehingga yang dibikin lebih nyaman adalah bagian drivernya dan penumpang sebelah kiri ya, bapak, ibu, anak-anak di belakang gitu ya. Tapi kalau Maxus Miva 9 ya, bapak, ibu, supir, sama Aspri di sebelah kiri gitu, kayak Hotman Paris jadinya. Terus juga ride quality-nya juga not bad ya. Gue suka handling ya, memang ya khas mobil seperti ini ya, kita nggak bisa berharap banyak ya, tapi setirnya lumayan ada bobotnya yang pertama. Terus juga lumayan precise, putar balik juga gampang, radius putarnya bagus. Dan ini nih, kita belok seperti ini ya, dia feedbacknya cukup kuat gitu. Jadi ngetengahin setirnya lagi tuh rasanya cukup natural dan cukup kuat feedbacknya ya. Jadi nggak sehambar itu ternyata dibandingkan dengan mobil sekelasnya ya, kayak misalkan Darion ya, ini way much better in terms of handling ya. Cuma kalau dibanding Stepwagon, gue lebih pilih Stepwagon sih ya. Tapi ini ternyata not bad dan bagus ya. Cuman kalau misalkan ini dikasih bantalan lagi, ini pasti lebih enak lagi nih ya. Itu aja kurangnya sih. Jadi sebagai driver justru gue menemukan titik paling nyamannya, titik paling asiknya di mobil ini bukan di bangku belakang ya. Terus juga tenaganya ya, tenaganya di atas kertas memang besar ya, dan 0 ke 100-nya sekitar 9 detikan. Respons pedal gasnya ini juga enak. Jadi kalau kita gas, kita langsung kenceng. Seperti biasa masih ada torque setirnya karena FWD dan tenaganya besar, tentu saja setirnya pasti narik ya pas kita gas. Dan yang gue suka adalah dia punya baterai besar 90 kWh. Udah gitu range-nya juga gede. Kalau menurut WLTP itu sekitar 480 kilo, dan kalau misalkan menurut NEDC itu sekitar 560 kiloan ya. Jadi range-nya panjang. Waktu gua bawa dari Jakarta ke Klaten tuh kita cas cuma sekali ya, Viv ya.
ngecasnya cuma sekali aja dan nggak perlu saya penuh, bisa langsung gas lagi. Nah, itu yang menjadi mobil ini kenapa harganya lebih mahal dari Darion, karena Darion itu meskipun secara range dia bilangnya sampai 500 something, tapi baterainya nggak bisa bohong, ukurannya cuma 60 kWh aja. Nah, yang ini lebih gede 20 kWh. Jadi jelas, ini di atas kertas range-nya lebih panjang, lebih cocok buat kalian bawa ke luar kota. Kita gas lagi, set itu ya. Dan dipakai buat ngerem pun enak, asalkan regenerative braking-nya itu kita pakai ke mode yang paling low atau level 1. Kalau level 2, level 3 kita lepas gas tuh kayak ada delay ngek gitunya, kurang pas gitu. Jadi itu paling enak di level 1 aja. Terus juga dia punya driver monitoring system, menurut gua mendingan dimatiin aja setiap kita jalan. Kenapa? Karena kita ngeliat spion aja, dia tuh bilang kita meleng tuh, suruh fokus di driving. Apalagi kita mau otak-atik head unit, tambah lagi lah, diberisikin lagi sama dia. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai mobil ini, DMS-nya matiin aja. Nah, Android Auto, Apple CarPlay juga bagus, dia udah wireless. Menurut gua Android Auto sama Apple CarPlay-nya bagus ya, dia nggak mati-mati, lancar. Cuman ya audionya ini juga sama nih. Kalau di Miva 9 dia pakai JBL, rasa yang paling bagusnya itu ada di bangku tengah. Pas kita duduk di bangku depan, itu suara audionya kurang gitu ya. Rasanya pengen upgrade, tapi pas dari tengah enak tuh. Yang ini kebalik, audionya justru lebih enak di depan dibanding di belakang. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih enak lagi, upgrade aja sekalian ya, biar stagingnya bisa ke depan sama ke belakang. Jadi kalau kalian mau pakai buat sendiri gitu ya, nggak pakai supir, kalian bisa menikmati. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai supir, belakang pun juga bisa menikmati audionya. Ya. Gas lagi, cus. Enak sih mobilnya sih ya. Nah, cuma itu. Gua kebayang-bayang sama Maxus Miva 9. Sehingga meskipun mobil ini masih dalam kategori yang enak, rasanya tuh kayak kebanting gitu loh. Apalagi harganya nggak beda jauh. Nah, sama untuk peredaman kabinnya, surprisingly ini mobil juga peredaman kabinnya bagus kalau kita dari depan, luar, belakang ya. Tapi dari kolongnya, gue ngeliat kolongnya tuh udah dikasih kayak inner fendernya tuh dikasih karpet gitu ya, biar peredaman kabinnya bagus. Tapi pas kita bawa kenceng di tol, dia masih berisik sih. Memang nggak seberisik Trio Jepangan di kelas ini, dan nggak seberisik Darion. Mungkin ini yang paling kedap menurut gue. Tapi sekedap-kedapnya ini, bawah kolongnya masih berasa kalau kita pakai di tol gitu. Ya memang kayaknya ini mobil emang didesain sama Maxus itu emang buat driver sih, bukan buat penumpang belakang. ADAS-nya pun juga bagus ya, jadi kalau kalian pakai di tol ini sudah bisa diandalkan. Tapi sebagus-bagusnya ADAS, tetap kita sebagai pengemudi harus fokus sama jalan. Jadi menurut gue Maxus Miva 7 ini mobil yang bagus sebenarnya ya. Cuma emang suspensinya kalau bisa dicuning lebih empuk lagi pasti lebih enak. Dan yang kedua adalah mobil ini harganya nanggung ya. Dengan harga segini, untuk orang-orang yang berduit, dia nambah dikit bisa dapat Maxus Miva 9 yang lebih besar, lebih nyaman ya, dan juga emang beda kelas sih ya. Jadi menurut gue kalau mobil ini harganya bisa di-adjust sedikit, mungkin di harga 500 atau 600 ya, ini pasti bisa jadi pilihan yang amat menarik. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang udah beli Miva 7, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.